Halo, Shalom. Anak-anak hebat, selamat berjumpa lagi dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama belajar pendidikan agama. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita sudah pada materi Aku bersyukur atas turunnya hujan. Nah, tujuan daripada pembelajaran hari ini, kita supaya bisa mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala alam, memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala alam, dan menerapkan sikap peduli terhadap iklim dan gejala alam masih pada kompetensi dasar yang seperti kemarin. Nah, anak-anak, dimulai dari kehidupan Adam dan Hawa, manusia berkembang semakin banyak di bumi. Tetapi dengan berkembangnya manusia, semakin berkembang pula kejahatan manusia di bumi. Akhirnya Tuhan menjadi kecewa terhadap manusia. Namun Tuhan ingin menghapus manusia dari muka bumi ini dengan air bah. Tetapi sebenarnya tidak semua manusia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Masih ada satu keluarga yang benar, taat dan setia kepada Allah. Siapa tahu keluarga siapa? Nah, itu adalah keluarga Nuh. Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya bersama dengan ketiga anak laki-laki Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya serta tiga menantunya masuk ke dalam bahtera yang sudah dibuatkan oleh Nuh. Lalu tidak lupa binatang-binatang dari semua yang hidup di bawah masuk ke dalam bahtera, masing-masing 7 pasang binatang tidak haram ataupun 1 pasang binatang yang haram, supaya hidup Nuh dan keluarganya serta keturunannya terpelihara di bumi. Anak-anak, Tuhan menyuruh Nuh untuk mengumpulkan segala apa yang bisa dimakan untuk persediaan makanan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam itu bukan waktu yang pendek. Akhirnya air menggenangi bumi selama 150 hari. Semua makhluk yang di bumi telah mati, tetapi Nuh dan keluarganya akhirnya selamat. Setelah keluar dari bahtera, Nuh mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan sebagai ucapan syukur karena telah diselamatkan. Persembahan Nuh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji tidak akan menghukum dengan air bah lagi. Nah, anak-anak, sebagai tanda perjanjian Allah tersebut, Tuhan memberi tanda busur di awan atau yang sering kita sebut dengan pelangi. Sejak itu Tuhan berjanji akan mengatur antara musim kemarau dan musim hujan, dingin dan panas, siang dan malam, musim menabur dan menuai. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga Indonesia adalah negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur. Contohnya negara Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya. Semua musim adalah berkat dari Tuhan, karena semua musim bermanfaat bagi manusia. Musim hujan bermanfaat bagi petani untuk mengolah sawah, menabur, dan menanam padi. Musim kemarau berguna untuk memanen dan menjemur padi. Nelayan memanfaatkannya untuk menjemur ikan juga. Nah, anak-anak, musim hujan biasanya bercuaca menjadi berawan, dingin, dan sering hujan. Tanaman pun akan menjadi subur dan kita tidak perlu menyirami tanaman lagi. Tetapi musim kemarau biasanya memiliki ciri-ciri cerah, panas, dan jarang hujan. Mari kita bersyukur atas musim pemberian Tuhan dan kita manfaatkan semua musim dengan baik dan benar.
serta tidak lupa dengan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, pada zaman Raja Ahab memerintah bangsa Israel, ia mengajak umat Israel menyembah dewa Baal. Beberapa kali Tuhan memperingatkan melalui Nabi Elia, tetapi Raja Ahab tidak bertobat, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan selama 3,5 tahun. Pada akhir masa kekeringan, Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Ia berdoa dengan cara membungkuk sampai ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Ia memohon kepada Tuhan. Nabi Elia menyuruh bujangnya naik ke puncak gunung dan melihat ke arah laut. Bujangnya melihat ke arah laut tetapi tidak melihat apa-apa. Nah, ketika bujangnya melihat ke arah laut yang ke-7 kalinya, tampaklah awan kecil sebesar telapak tangan. Kecil ya, hanya setelapak tangan. Dari awan kecil itu, dalam sekejap langit menjadi kelam, kemudian hujan turun dengan sangat lebat. Tuhan ternyata mengabulkan doa Nabi Elia. Anak-anak, jika kita percaya dan meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita, baik pada musim hujan maupun di musim kemarau. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk penugasan adalah yang pertama, silahkan kalian mengamati apa musim yang pada hari-hari ini di lingkungan kalian dan berikan ciri-ciri yang sedang terjadi hari ini. Tulis di buku tugas pendidikan agama Kristen. Tugas kedua, anak-anak silahkan menuliskan apa yang bisa kalian lakukan di musim yang sekarang yang terjadi di lingkunganmu. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.